Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Denur Afifah Az-Zuhro, dan Mbak Aisyah Naili Fauziah akan membahas materi tentang hikmah munakahat, hikmah mawaris, dan hikmah jinayat. Ada yang tahu apa itu hikmah? Sudah dijelaskan pada kelompok sebelumnya bahwa hikmah merupakan pengetahuan tentang hal-hal yang ada di balik kenyataan. Hikmah juga berarti kebijaksanaan, pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya sehingga segalanya dapat berjalan lancar dan berhasil. Ahli hikmah itu biasanya disebut dengan ahli pikir atau ahli filsafat. Jadi, hikmah adalah suatu renungan dan kesungguhan memanfaatkan ilmu-ilmu dan peristiwa-peristiwa, serta melihat hubungan atau kaitan-kaitannya yang ada di dalamnya, serta membahas tentang sumber dan tujuannya. Islam dalam mensyariatkan sesuatu selalu memberikan kandungan-kandungan keutamaan dan hikmah yang besar. Demikian pula dengan pernikahan. Terdapat beberapa hikmah dan keutamaan bagi pelaksanaannya. Jika menelusuri Al-Quran, akan mendapat banyak ayat-ayat mengenai hikmah dan keutamaan dari sebuah pernikahan. Di antaranya, yang pertama, dengan adanya syariat Islam tentang munakahat akan menumbuhkan ketentraman dan cinta kasih, sebagaimana termaktub dalam surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Menurut pandangan Imam Ibnu Katsir, diciptakannya perempuan dari jenis yang sama dengan laki-laki adalah untuk mencapai rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka, dan juga menciptakan ketenangan di antara mereka. Sebagaimana diketahui bahwa manusia itu dilahirkan dengan naluri biologis kecintaan terhadap wanita yang selalu menuntut jalan keluar untuk memuaskannya. Bila mana jalan keluar itu tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncangan dan hilang ketenangan. Akhirnya akan menerobos jalan yang jahat. Salah satu jalan yang alami dan biologis yang paling baik adalah dengan adanya pernikahan. Sebagaimana termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik.
Selanjutnya, hikmah munakahat yang kedua adalah melanggengkan keturunan dengan lahirnya anak-anak dari hasil pernikahan. Sebagaimana termaktub dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minha rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan perihalalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi dan menjaga kamu. Dengan adanya pernikahan akan menambah kuantitas dan jumlah manusia. Dengan bertambahnya umat manusia akan terus terpelihara keberadaannya. Hal inilah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari sebuah pernikahan. Dalam sabdanya yang berarti, nikahlah supaya kamu berkembang menjadi banyak. Sesungguhnya saya akan membanggakan banyaknya jumlah umatku. Hadis riwayat Nasa'i. Selanjutnya, hikmah munakahat yang ketiga adalah akan mendatangkan rezeki yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna binikmatillahi hum yakfurun. Yang artinya, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dari ayat tersebut Allah menjamin kepada hambanya untuk memberikan dan mendatangkan rezeki yang baik-baik bagi yang melakukan pernikahan. Hal ini terjadi karena adanya rasa tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak untuk memberikan kecukupan dalam kehidupan, sehingga mampu menumbuhkan semangat dan usaha yang tekun untuk mencari rezeki dengan cara yang baik. Semangat dan usaha yang tekun akan mendatangkan rezeki, karena rezeki itu diberikan sesuai dengan usaha dan semangat yang dilakukannya itu. Selanjutnya, hikmah munakahat yang keempat adalah dengan adanya pernikahan akan menyelamatkan dari kerusakan akhlak. Adanya pernikahan akan menjaga pandangan untuk tidak memandang yang selain yang dinikahinya. Rasulullah menyampaikan hal ini dalam sabdanya, Wahai pemuda, barang siapa di antara kalian mampu kawin, maka kawinlah, sebab ia lebih dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Namun, jika belum mampu, maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu sebagai wijak atau pengakang syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan pandangan dan syahwat merupakan hal yang muhlikat yang dapat menghancurkan jiwa seseorang. Baik dan buruknya jiwa seseorang terletak dalam menjaga dan menahan pandangan dan syahwatnya. Maka dari itu, menjaga pandangan dan menahan syahwat itu sangat penting. Selanjutnya kita akan membahas tentang
hikmah mawaris. Hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris sangatlah besar, mengingat ketentuan-ketentuannya terkandung dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Secara global, dapat dirasakan bahwa hukum waris dapat menguatkan hubungan kekerabatan dan perasaan alamiah sejak lahir. Manusia terlahir di dunia ini tentunya melalui sebuah keluarga. Keluargalah yang secara tulus menyayangi anak semenjak lahir serta bersedia menemaninya sampai kapanpun untuk menjadi orang-orang terdekat. Oleh karena itu, Islam semakin memupuk semangat kekerabatan dengan hubungan waris. Jika dirinci, sebenarnya banyak sekali hikmah dan faedah yang terkandung dalam hukum waris, terutama jika dikaitkan dalam beberapa ketentuan sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama yaitu hukum waris sebab perkawinan. Allah SWT telah menciptakan makhluknya yang bernama manusia secara berpasang-pasangan. Allah juga mensyariatkan adanya pernikahan antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya legalisasi hubungan antara keduanya. Allah juga menjadikan hubungan perkawinan sebagai salah satu sebab seorang memperoleh hak waris. Di antara hikmahnya adalah bahwa masing-masing dari suami maupun istri merupakan penolong antara satu dengan yang lain dalam menjalani dinamika kehidupan, mulai dari mengatur rumah, mendidik anak, dan apa yang diberikan kepada mereka. Oleh karena itu, tidak pantas bagi mereka untuk tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hikmah yang lainnya adalah ketika ada seorang suami yang wafat meninggalkan istri yang sudah tua dan tidak mungkin untuk menikah lagi dengan seorang yang dapat memberinya nafkah untuk kehidupan selanjutnya, maka dia dapat hidup dengan harta waris dari suaminya yang tadi. Atau ketika seorang suami meninggalkan istri yang miskin, paling tidak harta warisan dari suaminya itu bisa menjadi nafkah bagi istri tersebut hingga selesai masa iddahnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hikmah bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Salah satu ketentuan dalam hukum waris yang hingga saat ini banyak dipertanyakan oleh kaum di luar Islam ialah adanya kesenjangan bagian antara laki-laki dan perempuan yaitu 2:1. Adapun hikmah pensyariatan bagian 2:1 antara anak laki-laki dengan perempuan karena laki-laki lebih berat tanggungannya daripada perempuan, seperti mencari nafkah untuk belanja kehidupan keluarganya, anak-anaknya, serta orang-orang yang menjadi tanggungannya secara syar'i. Bahkan laki-laki juga bertanggung jawab atas segala masalah dalam keluarga. Berbeda halnya dengan perempuan yang selalu terikat dengan beberapa penghalang. Tidak ada aktivitas lain bagi mereka kecuali mengatur rumah, sedangkan yang memberi uang belanja untuk urusan itu adalah suaminya, sebagai suatu kewajiban syar'i. Seorang istri tetap akan mendapatkan bagian meskipun istri dalam keadaan cukup baik dari segi harta dan kenikmatan hidup. Hikmah lain yang terkandung dalam ketentuan bagian 2:1 ialah karena laki-laki itu dibebani dengan masalah hidup yang tidak mampu dijalankan oleh kaum wanita. Laki-laki cenderung dinisbatkan pada pekerjaan-pekerjaan yang berat dan kasar, yang tentunya sangat menguras tenaga dan pikiran. Bahkan dalam Islam, hanya kaum laki-lakilah yang diwajibkan untuk berperang di jalan Allah. Meskipun dalam kasus tertentu perempuan juga terkadang bekerja keras, namun jika dilihat dari sisi besarnya tanggung jawab, maka lelakilah yang pantas jika mereka mendapatkan bagian yang lebih. Dalam beberapa ketentuan syariat
terdapat banyak tempat di mana kedudukan laki-laki itu lebih diutamakan daripada perempuan. Selain dalam hukum waris sendiri, kaum laki-laki juga lebih utama kedudukannya dalam berperang, kesempurnaan puasa, kesempurnaan sholat, kenabian, khilafah, imamah, adzan, khutbah berjamaah, sholat Jumat, persaksian hak nikah, pemberian mahar, hak menceraikan, serta penyandaran nasab. Hikmah mawaris selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Naili. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dea. Yang ketiga, ada hikmah pemberian hak waris kepada perempuan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejarah hukum waris, bahwa pada masa jahiliyah, kaum perempuan dilarang mendapatkan warisan. Bahkan, lebih tragis lagi, mereka yang ditinggal mati suaminya menjadi harta warisan yang juga dapat diwarisi oleh anaknya. Kemudian, Islam datang dengan serta-merta menghapus tradisi tersebut dan bahkan memberikan bagian waris pada kaum perempuan. Hikmahnya di sini bahwa Islam juga memperhatikan kaum perempuan. Bagi orang tua, tentunya kasih sayang tidak hanya diberikan kepada anak laki-laki saja. Anak perempuan juga mendapat kasih sayang yang sama. Oleh karena itulah, Islam mensyariatkan pembagian harta waris juga untuk anak perempuan. Tidak hanya itu, bahkan bagian anak perempuan termasuk dalam bagian-bagian pasti atau disebut juga al-furud al-muqaddarah, sedangkan anak laki-laki hanya mendapatkan sisa. Beberapa hikmah lain yang terkandung dalam hukum waris adalah ketika ayah dan ibu mendapatkan hak waris, tidak hanya hubungan nasab ke bawah saja yang mendapatkan warisan, melainkan hubungan nasab ke atas juga mendapatkan hak waris. Mengingat betapa besar jasa ayah dan ibu kepada pewaris, meskipun keduanya tidak pernah mengharapkan balasan atas jasa-jasanya kepada si pewaris, yang notabene anaknya. Namun, di sini Islam memerintahkan untuk tetap memberikan harta waris tersebut. Tidak hanya itu, Islam juga memerintahkan untuk membagi hak waris kepada saudara pewaris. Hal ini sebagai wujud terjalinnya kasih sayang persaudaraan antara keduanya. Hikmah lain dalam hukum waris adalah bahwa sistem hukum Islam sangatlah sistematis dalam mengatur bagian-bagian waris, serta keterhalangan beberapa ahli waris oleh ahli waris lain. Dalam hal hijab, baik itu hijab nukson atau pengurangan maupun hirman atau peniadaan, dapat ditemukan ketentuan tentang faktor skala prioritas hak waris, yakni yang paling utama tentunya ahli waris anak dan hubungan perkawinan atau suami istri. Mereka sama sekali tidak bisa terhalang oleh siapapun. Hal ini dikarenakan besarnya kasih sayang pewaris pada anak maupun istri atau suaminya. Kemudian, pada tingkatan kedua terdapat ayah, ibu, dan saudara yang masing-masing diantaranya bisa terpengaruh oleh keberadaan ahli waris anak. Ayah mendapatkan 1/6 ketika ada anak. Bagi ayah akan mengalami peningkatan ketika tidak ada anak laki-laki, yakni 1/6 dan asobah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengatur tanggung jawab atas ahli waris yang ditinggalkan pewaris. Pertama dilimpahkan kepada anak laki-laki, kemudian turun kepada ayah jika anak laki-laki tersebut tidak ada. Sama halnya dengan hak waris ibu dan saudara yang terpengaruh keberadaan anak. Sedangkan hubungan ibu, ayah dan saudara juga saling mempengaruhi. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam memperhatikan skala prioritas dalam hal waris disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan faktor kedekatan antara pewaris dengan ahli waris masing-masing. Yang keempat, ada hikmah hukum waris dalam ranah sosial.
Selain hikmah-hikmah hukum waris yang telah disebutkan, terdapat pula hikmah-hikmah lain terutama yang berhubungan dengan ranah sosial. Berikut ini beberapa hikmah yang berkaitan dengan hukum waris sebagai berikut. Pertama, pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta atau hafiz al-mal. Kedua, mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga serta kehidupan bermasyarakat dalam skala luas. Ketiga, menjalin tali silaturahmi antar anggota dan memeliharanya agar tetap utuh. Yang keempat, merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain. Karena hakikatnya harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggungjawabkan kelak. Kelima, mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan menjadikan kesamaan agama sebagai salah satu sebab pendukung hubungan waris. Dan keenam, ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan mendukung kemajuan dari generasi ke generasi dalam bermasyarakat. Hal ini karena waris merupakan bagian dari hukum keluarga dalam kajian keislaman. Selanjutnya ada hikmah jinayat. Sebelum kita membahas tentang hikmah jinayat, ada baiknya kita membahas pengertian jinayat sendiri. Jinayat yaitu pembahasan mengenai tindak kejahatan, pembunuhan, dan penganiayaan serta sanksi hukumannya seperti kisos, diyat, dan kafarot. Hukuman merupakan salah satu cara untuk menghentikan seorang berbuat kejahatan dan juga menjadikan pelajaran kepada seseorang agar tidak mengulanginya kembali. Setiap agama pun memiliki bentuk hukuman dan jenis hukumannya sendiri. Salah satu bentuk hukuman di dalam Islam adalah kisos. Hukuman ini merupakan salah satu bentuk hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan, sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan ini. Jadi, kisos ini terkait aturan hukum mati dalam Islam yang dilakukan jika ada yang terbunuh, maka keluarga korban berhak menuntut ganti berdasarkan prinsip nyawa dibalas dengan nyawa. Adapun ketetapan sanksi kisos terhadap kejahatan pembunuhan memiliki hikmah dalam kehidupan bermasyarakat, antara lain, yang pertama, memberikan pelajaran kepada manusia agar tidak melakukan kejahatan terhadap orang lain dan membuat manusia takut dan jera berbuat jahat terhadap orang lain. Seperti dalam kisah surat Al-Baqarah ayat 179, yang artinya, dan dalam kisos itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Jadi dari ayat tersebut menegaskan bahwa melalui ketetapan sanksi kisos terhadap pelaku pembunuhan terdapat jaminan kehidupan bagi manusia, karena seseorang yang mengetahui bahwa membunuh secara tidak sah juga terancam untuk dibunuh, maka pasti akan berpikir 1000 kali untuk melakukan pembunuhan. Yang kedua, mendatangkan rasa aman dan tentram dalam jiwa manusia, sehingga semua orang tidak merasa was-was atas keselamatan jiwa raganya. Al-Quran sangat peduli terhadap kelangsungan hidup masyarakat, sehingga membunuh satu jiwa diibaratkan sebagai membunuh keseluruhan manusia. Sebaliknya, memelihara satu jiwa diibaratkan dengan memelihara jiwa keseluruhan manusia. Dan yang terakhir, dapat melindungi jiwa raga manusia dari kejahatan orang lain. Setiap aturan yang telah ditetapkan oleh Allah tujuannya untuk kemaslahatan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, Allah menghendaki agar setiap individu saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain, bukan saling menyakiti apalagi saling membunuh. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.